Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memberikan kami waktu dan sukacita hingga saat ini. Kami boleh melewati hari-hari kami, pekerjaan kami, dan kami Tuhan sampaikan pada malam ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi kami, dan Roh-Mu membuka hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu malam ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, Kamis 24 Juli 2025, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 11 hingga ayat 21, dan menjadi pembimbing ayat 11 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia, kita harus berhadapan dengan seluruh apa yang terjadi di dunia ini, baik budayanya, agamanya, peristiwanya, alamnya, kejadiannya, semua harus kita hadapi, karena bersama itulah kita hidup. Dan sebagaimana kita hidup di tengah-tengah di dunia ini yang datang dari berbagai pemahaman, berbagai budaya, dan berbagai agama, dapat juga mempengaruhi, dan kita tidak bisa memisahkan diri dari seluruh apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah sering kehidupan kita dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Cara pandang kita, konsep berpikir kita, dan bagaimana kita bertingkah laku, itu sering dibentuk oleh lingkungan, keadaan di mana kita berada. Kepada situasi seperti itulah Paulus mengingatkan Timotius yang sedang memimpin gereja jemaat Efesus. Jemaat Efesus pada saat itu berada di tengah-tengah pusat kebudayaan, dan secara khusus di kota Efesus ada dewa Artemis, yaitu dewa yang berhubungan dengan seksual. Karena itu perilaku orang-orang di sekitar tidak begitu menghargai norma-norma kesusilaan, aturan-aturan yang menurut hukum tidak lagi ditolerir oleh firman Tuhan, tetapi terjadi kebebasan, terjadi aturan yang begitu longgar, dan bahkan menjadi ritual-ritual yang mereka lakukan. Padahal bagi orang-orang Kristen, sebagian firman Tuhan bahwa kehidupan orang Kristen itu harus mempunyai aturan yang jelas, yaitu penuh kesucian dan kekudusan. Sementara di luar itu mereka selalu digempur atau dipengaruhi oleh kebiasaan setempat. Demikian juga dengan pemahaman agama atau dogma-dogma yang sedang berkembang. Ada ajaran-ajaran atau dogma yang berkembang
yang menyesatkan pikiran mereka, yaitu bahwa mereka terlalu sering selalu mempermasalahkan kesiapaan Yesus. Siapakah Yesus? Apakah dia manusia atau roh atau Tuhan? Di sisi lain mereka membuat suatu pemahaman yang keliru bahwa Yesus itu adalah beda dengan manusia. Dia tidak mempunyai tubuh atau dia tidak seperti kita manusia karena dia lahir dari roh. Padahal Paulus berkata bahwa Yesus itu lahir dari manusia, hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, tetapi dia terkandung dari roh. Karena itulah Paulus mengajak Timotius untuk memisahkan diri atau menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Jangan terjebak dengan apologet, diskusi, perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, yang selalu mencari-cari alasan, kelemahan, dan berbagai hal yang tidak diperlukan. Tetapi Paulus berkata, karena kamu adalah manusia Allah. Itu berarti Timotius dan orang-orang percaya berasal dari Allah. Karena itu hidup seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita berani berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, seharusnya wajah Allah yang maha kudus itu, yang maha suci itu, yang penuh cinta kasih itu, harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Paulus berkata, kamu harus penuh dengan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah wajah Allah yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan terhadap semua orang-orang yang dikasihinya. Kalau Allah itu penuh kasih, penuh sabar, penuh dengan anugerah, bagaimana orang-orang percaya harus tampil seperti tuntutan dan keinginan Tuhan. Kemudian Paulus berkata di ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman. Paulus mengumpamakan setiap orang seperti seorang atlet yang pada dasarnya semua orang bersama-sama bertanding berlomba. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemenang. Yang bisa menjadi pemenang adalah mereka yang mempersiapkan diri, atau mereka yang betul-betul dengan sepenuhnya melatih dan mempersiapkan, memahami, mengerti aturan dan segala macam apa yang ditentukan dalam pertandingan itu. Secara khusus pertandingan iman, kita sedang bertanding dengan iman kita, dengan kekuatan-kekuatan dunia, roh-roh, dan kekuatan-kekuatan yang bisa merongrong keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Paulus berkata di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini dengan segala persoalannya, dengan segala keinginannya, bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan bisa juga melemahkan iman kita. Bagaimana kita menjadi pemenang di tengah-tengah kerasnya tantangan, godaan, dan cobaan ini. Katakanlah godaan teknologi, godaan modernisasi yang seakan-akan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada saat ini banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak diperlukan lagi karena dengan teknologi, dengan modernisasi mereka bisa memenuhi apa saja yang mereka ingini, apa saja yang mereka sukai melalui teknologi, melalui aplikasi, melalui apa saja yang mereka inginkan bisa diperoleh dengan teknologi itu, dengan aplikasi itu. Karena itu banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak diperlukan lagi pada zaman ini. Ilmu pengetahuan menjadi pusat dari segalanya. Padahal kita lupa bahwa segala sesuatu, baik pengetahuan, apakah teknologi, apakah pengetahuan, itu semuanya diciptakan oleh manusia dan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi alat untuk mensejahterakan, memberikan kebaikan, membantu semua orang-orang di dunia ini. Karena itu apapun yang terjadi di dunia ini, itu diberikan Tuhan melalui manusia.
dan kemampuan manusia harus kita akui itu adalah pemberian Tuhan yang senantiasa harus dipakai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang-orang di sekitar dan orang-orang banyak. Karena itulah Paulus mengajak Timotius dan kita pada zaman ini. Kalau kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini, itu artinya kita harus bergerak dan menampilkan kehidupan yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 13-14, kamu adalah terang dan garam dunia. Artinya kita harus tampil menerangi dan menggarami situasi yang pada saat ini bisa saja merusak kehidupan, menghancurkan orang-orang baik, kebaikan, dan menggoyahkan iman. Orang Kristen harus tampil memperbaiki situasi ini. Kita sedang bertanding sekarang, kita sedang berlomba sekarang, kita sedang bersaing dengan kekuatan-kekuatan, baik pemerintah, baik teknologi, baik agama lain. Tetapi percayalah, kalau kita bertanding bersama Tuhan, siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Sebab sejak semula kita sudah ditakdirkan menjadi pemenang. Begitu kita dibaptis, sebenarnya kita sudah memperoleh mahkota kemenangan. Dan itu yang harus kita pertahankan sampai di akhir keperjalanan kehidupan kita. Amin, semoga kita dimampukan dan dikuatkan. Amin, kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah malam ini. Engkau persiapkan untuk menjadi orang-orang yang siap bertanding, mengalahkan segala kuasa kejahatan, kuasa iblis dan kuasa setan pun, karena memang kami sudah menjadi pemenang. Tetapi karena begitu besar kekuatan-kekuatan yang sedang menggejala, sedang berada di tengah-tengah di dunia ini, baik secara teknologi dan modernisasi, biarlah Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengalahkan dan menaklukkan itu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.